Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kalian. Kita semua berharap kondisi sekarang ini cepat berlalu sehingga dapat belajar secara normal. Siswa kelas 12, ini adalah materi daring kedua semester ganjil. Simak baik-baik materi ini, oke? Materi Bahasa Indonesia kelas 12 semester ke-1 tahun pelajaran 2020-2021. Menikmati cerita sejarah. Bersama saya Jatnika Saifullah. Kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Tujuan pembelajaran berdasarkan KD 3.3, maka dapatlah dirumuskan tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mendata struktur, orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi. Nilai-nilai hal yang menarik dalam cerita atau novel sejarah. 2. Peserta didik dapat menyusun kembali nilai-nilai dari cerita atau novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. 3. Peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang disusun. Pengertian novel sejarah. Menurut Dr. Maman Suryaman MPD dan kawan-kawan, pengertian novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Maman Suryaman pada bukunya yang terbit tahun 2018 halaman 33 membagi novel ulang atau rekon menjadi 3 jenis. 1. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi,
laporan masyarakat, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Maman Suryaman 2018 halaman 33. Contoh novel rekon pribadi. Misalnya, Anda menulis novel tentang detik-detik proklamasi. Dalam peristiwa tersebut, ada tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni BM, Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Tetapi dalam cerita tersebut ada tokoh aku, Anda yang menulis novel. Ada dalam novel yang Anda tulis. Paham ya nak? Contoh kalimat novel rekon pribadi. Aku menyaksikan kerja keras Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik dalam menyusun naskah proklamasi. Ini jelas bukan perkara mudah. Sebelum pembacaan teks proklamasi, perundingan pembacaan kembali teks proklamasi kembali berlangsung pada pukul 2 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kata aku menunjukkan tentang keterlibatan Anda dalam cerita. Contoh-contoh novel sejarah yang ada di dunia kesusastraan Indonesia. 1. Roro Mendut versi Mangun Wijaya. 2. Roro Mendut versi Ayib Rosidi. 3. Mangir karya Pramudia Anantatur. 4. Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. 5. Ku Antar ke Gerbang karya Ramadan KH. 6. Pangeran Diponegoro karya Remi Silado. 7. Kemelut di Majapahit karya SH Mintarja. 8. Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara murka karya Langit Kresna Haryadi, dan lain-lain. Sekarang, mengapa seorang sastrawan sering menggunakan fakta-fakta sejarah
sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokohnya. Maksudnya adalah untuk mengisahkan kembali seorang tokoh dalam sejarah dalam berbagai dimensi kehidupannya, seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Tugas yang harus dikerjakan di rumah. Bukalah Google, kemudian bacalah novel Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Datalah struktur yang meliputi orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, kompilasi dan resolusi, kemudian nilai-nilai. 3. Tulislah hal-hal yang menarik dalam novel tersebut. Bila sudah selesai, fotolah hasil pekerjaanmu, kemudian kirim ke aplikasi Classroom Bahasa Indonesia. Para siswa sekalian, demikian materi kita hari ini tentang novel sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tinggal di rumah. Patuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Salam literasi.